Oke, udah. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini, aku bersama salah satu tamu yang sosoknya inspiratif sekali karena beliau ini perantau dan juga tetap berusaha memiliki manfaat bagi sekitarnya gitu. Nah, beliau ini adalah Pak Supriyanto, yaitu salah satu aktivis dan juga penggiat koperasi. Halo Bapak, selamat sore Pak Supriyanto. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beliau itu menyempatkan podcast bareng Gadis Desa gitu, di sela-sela kesibukannya, luar biasa. Nah Pak Supriyanto atau biasa dipanggil Om Pri. Om Pri ya, Om Pri, betul. gitu. Ya. Kalau panggilan siapa akrabnya Om Pri. Iya. Nah, Om Pri nih, Om Pri selama ini kan saya dengar merantau ya? Iya, betul. Nah, selama ini merantau, kalau boleh bisa cerita Om Pri terkait bagaimana sih dulu perjalanannya, kenapa dulu memilih merantau, kemudian sedikit profil Om Pri lah, bagaimana dulu di perantauan? Ya emang kita awal merantau itu didasari karena ketidakmampuan orang tua ya untuk melanjutkan sekolah ya. Akhirnya kita pilih untuk cari pekerjaan untuk membantu kehidupan orang tua, dan itu sekitar tahun 94 lah. 94? Iya. Wow. Sejak lama Maksudnya sekali. 1994 ya. Itu ya kalau ini menyedihkan karena kita belum punya keahlian, jadi kita merantau pun ya jadi kuli kasar, kayak kuli bangunan gitulah ya. Ikut orang mencari oli bekas juga pernah itu. Pertama kali di Tanjung Priok saya. Wow. Iya. Berarti pertama tadi kuli gitu Iya, kan, terus sampai nyari oli bekas. Iya. Terus setelah itu apa lagi Pak? Ya, akhirnya kita diajak sama temen untuk diajak ke Pasar Induk Ramadh Jati. Kebetulan ada temen yang di Pasar Induk Ramadh Jati. Kita ikut mobil, muatin, manggul gitu kan ya. Dan kita kepingin lah nggak seperti itu terusan. Akhirnya kita mencari ini mobil batangan untuk dibawa, untuk membawa sayuran yang didistribusikan kepada semua yang pasar di retail di Jakarta. Alhamdulillah tahun 2000 kita udah bisa punya mobil sendiri. Dari awal kita ngikut orang, kita akhirnya bisa punya mobil sendiri, dan itu juga sejarahnya emang ceritanya sangat panjang lah ya. Jadi alhamdulillah ya seperti ini. Berarti 6 tahun berjalan ya Pak, setelah merantau 6 tahun berjalan kemudian baru bisa punya mobil sendiri. Iya. Itu punya mobil sendiri itu gabungan dari orang-orang atau gimana Pak? Jadi kita karena ikut orang itu, pas kebetulan 2 mobil itu yang kita ikutin itu ikut koperasi. Oh ya. Namanya itu Kabapin, Koperasi Angkutan Barang Pasar dan Industri, yang ada di Kramat Jati, Pasar Induk ya. Iya. Tahun 2000 ya, sekitar tahun 2000 ini akhirnya kita punya mobil sendiri, dan ya kita juga pernah kecelakaan. Jadi ceritanya panjang lah. Akhirnya pernah kecelakaan sampai kita habis banyak, sampai ke rumah sakit dan sebagainya. Dan pada tahun 2010 ini setelah udah agak kesini ya, kita akhirnya ganti mobil. Yang tadinya mobil HiS, kita ganti dengan mobil yang baru karena tuntutan pemerintah harus ada peremajaan. Akhirnya ganti L300. Dan perjalanannya ketika kita menjadi anggota koperasi tahun 2001, kita langsung jadi anggota koperasi. Itu pada tahun 2002 kita menjadi terpilih pengemudi terbaik. Pada tahun 2004-nya kita menjadi anggota terbaik pernah. Dan 2011 lah kita baru masuk menjadi kepengurusan. Waktu itu langsung ke sekretaris. Sekretaris Kabapin ya? Sekretaris koperasi ya. Terus 2014 kita naik ke ketua koperasi. Itu perjalanannya seperti itu. Nah, dari 2014 itu jadi ketua, pada tahun 2016 kita akhirnya pulang kampung karena kebetulan ada panggilan dari kampung untuk ikut
pilkades seperti Oh, itu. iya. Sempat Iya. nyalon pilkades juga Iya, berarti, Pak. pernah. Kemudian setelah itu nyalon pilkades pulang berarti. Iya. Mm-mm. Kemudian dilanjut bagaimana, Pak? Iya, akhirnya setelah kita ada panggilan dari teman-teman dan panggilan hati lah ya, terutama melihat keadaan desa yang seperti itu, kita punya keinginan memberikan contoh lah berdemokrasi dengan pengalaman yang kita udah berjalan beberapa tahun di Kabapin, Iya. organisasi koperasi itu, dan kita kepingin kita terapkan di desa kita itu, terutama untuk bagaimana kita bisa membuat kita hidup itu bermanfaat. Oh, iya, betul. Terutama di dalam koperasi itu kan ada apa namanya tujuan yang mulia lah ya, itu untuk mensejahterakan anggota. Seperti itulah kita pun kembali ke desa itu ya kepingin bagaimana masyarakat itu biar ikut sejahtera seperti itu dengan pengalaman yang ada yang pernah kita dapat dari koperasi gitu. Iya, betul. Dasarnya itu, ketika akhirnya kita pulang seperti itu. Iya. Berarti sempat pulang gitu ya, Pak. Iya. Terus kok ini kembali merantau nih, Pak? Ada Oh, apa nih? Ya jadi itulah ya namanya orang ya Mbak. Jadi keinginan pun kadang-kadang belum tentu kesampaian. Artinya ketika niat baik kita udah kepingin seperti itu, tetapi memang Allah udah menakdirkan yang seperti ini, tapi kita nggak putus asa. Artinya kenapa kita ke Jakarta lagi? Kebetulan waktu kita ikut kontes Pilkades itu 2016 kita gagal. Artinya belum bisa memenangkan. Ya banyak faktor lah. Mungkin karena saya sendiri belum banyak komunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat. Tapi dengan dasar tadi saya kok punya keinginan itu karena punya dasar tadi kepingin menerapkan pengalaman saya yang ada di koperasi untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu waktu itu. Ya, betul. Dan saya punya keinginan bahwa untuk desa di saya sendiri namanya Desa Kertosari, Kabupaten Pemalang, itu kepingin biar desanya itu biar bisa maju seperti desa-desa yang lain. Betul, betul. Oke, menarik sekali. Saya mungkin kita bahas satu Iya, persatu boleh, ya Pak boleh, dari iya. perjalanan yang dilalui Om Pri ini. Iya, Tapi iya. sebelumnya nih, tadi kan Bapak membahas mengenai Kabapin, gitu, Iya. terus kemudian berproses dari bawah gitu kan, Iya. dari awalnya pekerja kuli sampai akhirnya juga gabung di koperasi, Iya. terus dari awalnya jadi anggota, kemudian jadi sekretaris, terus jadi ketua. Itu apa sih yang menjadi ketertarikannya Pak? Karena kan orang kalau bisa sampai jadi ketua itu biasanya punya ketertarikan khusus Pak terhadap Iya. koperasi gitu. Apa nih nilai-nilai di koperasi yang kemudian menjadi ketertarikan Bapak? Iya, itu ketertarikan yang bisa saya kepingin yang kita terapkan tadi hidup yang bermanfaat untuk orang banyak, betul. terutama ketika kita udah belajar di koperasi dengan waktu itu anggota sekitar kurang lebih hampir 500 lebih lah ya, 500, wow. dan kendaraan itu hampir 700 kendaraan yang kita kelola waktu itu. Nah itu kita sering dihadapkan kepada beberapa karakter anggota yang notabene ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, Aceh juga ada. Itu kita udah sering berpengalaman ketika kita mengambil keputusan, mengambil iya, kebijakan bagaimana biar kebijakan itu bisa diterima oleh semua dan bisa bermanfaat untuk semua. Itu makanya ketertarikan itu ya yang jelas bagaimana kita biar lebih bermanfaat kepada yang lain seperti Baik. itu. Lebih bermanfaat kepada teman-teman yang lain Iya. gitu ya. Bahkan untuk orang banyak ya, Orang Pak. Karena banyak, koperasi itu tadi sudah disebutkan jumlahnya sangat banyak, 500 itu banyak Pak. Iya. Dan memimpin orang dengan Beberapa karakter. Iya, Iya. berkarakter yang beda-beda seperti itu, kemudian mungkin juga punya keinginan yang berbeda-beda ya Pak. Iya, Namanya pasti. orang berorganisasi itu kan Iya. harus mengakomodir, bagaimana mengakomodir kepentingan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, tapi gimana caranya mufakat gitu ya Pak. Iya. Apalagi kan di koperasi itu pasti menjunjung tinggi musyawarah Musyawarah mufakat, betul. Nah, itu mungkin juga nilai-nilai koperasi yang bisa diterapkan oleh teman-teman juga ya. Artinya kita sebenarnya tuh dimanapun itu bisa menemukan nilai-nilai yang menarik gitu. Iya, betul, Yang betul. kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Tadi Bapak Pak Suprianto ini dari awalnya belajar di koperasi, beliau jadi belajar gitu Iya, mengenai belajar, bagaimana betul. kebermanfaatan, kemudian ingin dipraktekkan di desanya. Nah, itu yang mungkin juga harusnya dipelajari oleh teman-teman yang lain ya. Iya. Sebenarnya kita belajar bukan hanya di textbook, tapi mungkin dari pengalaman-pengalaman seperti ini dari Pak Suprianto juga merupakan hal-hal yang berharga bagi kita ke depannya gitu.
Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai koperasi nih, Iya, Pak. iya. Nah, saya juga penasaran, Pak, karena Bapak tadi menyebutkan nyalon kades kayak Iya. gitu kan, terus gagal nih. Iya. Sebenarnya kalau biasanya kan kalau pencalonan seperti itu pasti sudah tahu lah, Pak, evaluasi Betul, mengenai betul. kegagalannya itu apa sih sebabnya gitu. Mungkin bisa diceritakan, Pak, waktu itu kalau Bapak sendiri, dari Bapak sendiri waktu itu mengalami kegagalannya karena apa gitu. Ya, ya gagal ini ada beberapa faktor lah ya yang bisa kita temukan di situ. Jadi pertama mungkin ya dari persiapan saya sendiri karena yang selama waktu itu jarang untuk pulang, untuk berinteraksi kepada masyarakat itu mungkin kurang. Tapi Ya. karena panggilan hati, karena kita walaupun jarang di rumah, Ya. tapi kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu juga kita mengikuti. Kebetulan di Jakarta itu ada yang namanya perkumpulan Kertosari yang ada di Jakarta. Oh. Kebetulan periode 2013 itu saya sendiri menjadi ketuanya, yang namanya PKKJ lah itu ya. PKKJ. Iya, Nah, dari PKJ itulah kita akhirnya mengerti kegiatan yang ada di desa gitu ya. kan. Pertama misalnya ada namanya santunan anak yatim. Ya. Kita selalu menyupport dan selalu bisa berikut serta. Terus kegiatan yang ada di kampung, misalnya Karang Taruna misalnya, kita pun selalu berinteraksi dengan anak-anak yang ada di Kertosari di kampung. Dari beberapa kegiatan-kegiatan itu, akhirnya kita sering berinteraksi dengan masyarakat juga. Nah, dari beberapa kegiatan, akhirnya orang itu melihat selama ini saya dianggap itu saya itu aktif lah, walaupun orangnya tidak ada di kampung, tapi kegiatannya berjalan seperti itu. Nah, disitulah ada beberapa kegagalan yang kedua, yang jelas juga emang pengalaman untuk berpolitik kita nggak tahu lah ya. Iya. Iya, itu yang jelas kita kembali ke Jakarta lagi karena kegagalan itu, dan untuk berikutnya juga saya kepingin lagi, artinya kepingin mencapai impian yang pernah saya awal itu kemarin 2016 itu gagal, untuk membuat Kertosari itu lebih baik itu keinginannya ada lagi. Tidak putus lah, tidak artinya tidak berhenti di situ. Baik. Berarti memang keinginan yang baik itu tidak boleh luntur sih, Iya. Pak, gitu. Dan impian itu nggak bisa sepenuhnya mati gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa menyatakan bahwa impian itu mati, itu salah. Karena impian itu sebenarnya akan selalu hidup dalam diri kita itu sejak muda sampai tua. Kalau kemudian sebenarnya mati, bukan mati, tapi dia hanya tertidur dan kemudian bentuknya tuh penyesalan di masa tua kalau nggak nyoba ya, Pak. Iya, ya? betul. Dan betul. Bapak mungkin juga tidak ingin ya, Iya. kemudian nanti bisa menjadi bentuknya penyesalan gitu. Itu juga ada, Mbak, pengalaman yang sangat memprihatinkan ya. Artinya begini, ketika kita mengalami kegagalan dalam Pilkades, Iya. saya akhirnya kan memutuskan kembali lagi ke Jakarta merantau. Iya. Pas sampai di Jakarta itu kebetulan kontrakan habis. Iya, jadi kontrakan itu habis, kita masih ngontrak ya di Jakarta ya. Kontrakan habis. Udah semua dikeluarin semua itu, barang-barangnya sama yang punya rumah. Oh, wow. Jadi udah, Masya Allah. Akhirnya saya sampai seminggu itu ya nginep ke temen. Numpang gitu, Pak. Sama temen, saya sama anak temen di situ bareng sama teman-teman semua. Di situ saya lebih lebih ada semangat tersendiri bahwa kalau kita istilahnya mau menerima apa adanya dan mau berusaha, insya Allah ada jalan. Dan alhamdulillah ya berjalan seperti ini, masih bisa di Jakarta lagi. Wow. Iya. Berarti waktu itu pukulannya luar biasa ya, Pak? Luar biasa ya. Udah di kampung kalah, di sono udah nggak ada tempat untuk berteduh karena kontrakannya udah habis. Lebih-lebih lagi ketika kita menyalon ke Pilkades, ya waktu itu kan saya masih ketua. Tapi karena posisi itu ketua, saya pilih mundur menjadi ketua gitu, iya. karena ikut Pilkades. Jadi emang harus saya pilih mundur atau ikut Pilkades. Akhirnya saya pilih mundur untuk itu. Artinya mengikuti Pilkades. Iya. Gini, Pak. Tadi kan Bapak juga menyebutkan terkait Bapak cerita bilang bahwa kontrakan habis dan lain sebagainya. Berarti kan dampak dari kegagalan itu luar biasa ya, Pak. Boleh diceritakan lah, Pak, sedikit terkait sebenarnya apa aja sih yang dialamin kades-kades gitu ketika mereka gagal gitu nyalon gitu.
Karena kan mungkin juga dampaknya banyak ya Pak, yang mungkin selama ini jarang dibahas gitu, jarang sekali dibahas oleh masyarakat, dan mungkin juga ada yang ingin tahu lah Pak, karena kan Bapak bisa sampai bertahan sampai sekarang ini juga suatu hal yang luar biasa, karena ya Pak, berita di luar itu kan kalau misal kades gagal dan lain sebagainya, ada yang misal stres, hutang numpuk kayak gitu kan, terus apalah permasalahan keluarga dan sebagainya. Bapak bisa sampai sekarang tetap ceria seperti ini, gimana intinya Pak? kita harus tadi menerima keadaan, menerima apa yang menjadi kodratnya lah ya. Jadi kita pun waktu itu kepingin memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana kita berdemokrasi. Ketika Pilkades kita mengalami kekalahan, malam itu juga tim-tim saya ajak untuk silaturahim menyampaikan selamat kepada yang waktu itu menang. Wow. Iya, semua. Legowo sekali semua. Pak. Iya. Alhamdulillah sampai kedatangan kita ini ke tempat yang waktu itu menang itu, soalnya ketakutan, dikirain saya mau ngapain, padahal kita hanya menyampaikan selamat sebenarnya. Dikira mau geruduk ya Pak? Iya, dikirain mau demo atau apa enggak. Yang jelas saya kepingin memberikan contoh berdemokrasi seperti itulah yang baik. Artinya kelegowoan atau menerima yang kita dapat, ya itulah yang kepingin kita sampaikan kepada masyarakat, biar kita itu menerima hasil apapun. Emang itu prosesnya seperti itu. Terus yang kedua, selang berapa hari juga kita menghibur kepada teman-teman. Akhirnya waktu itu seminggu setelah itu kita kalau bahasa Jawa apa ya, nanggap ya. Jadi kita nanggap golek. Nanggap golek untuk menghibur semua teman yang tim lah ya, biar tidak berlarut dalam kesedihan. Jadi intinya ya, inilah Pak, ya? Berdemokrasi kita harus terima apa hasilnya seperti itu. Iya. Baik. Saya dapat pelajaran loh ini dari Om Pri ya, bahwa ketika kita menghadapi kegagalan itu bukan dirayakan dengan tangisan, tapi juga bisa dirayakan dengan kebahagiaan bersama-sama. Nah ini bentuk, menurut saya ya, dalam politik ini juga sesuatu hal yang menarik. Artinya Bapak merekonsiliasi kondisi pendukung Bapak itu dengan cara yang sangat-sangat baik. Karena tadi hari pertama mau legowo dan mendatangi memberikan selamat gitu kan, kemudian masih dihibur pula gitu kan. Itu kan sebenarnya bentuk rekonsiliasi yang menarik, karena tidak justru menyulut kemarahan. Terus tadi Bapak juga bilang berusaha untuk tidak mengendapkan rasa sedih tadi karena kekalahan, terus malah dihibur gitu. Ini bisa jadi contoh nih buat teman-teman semua, apapun ketika berproses dimanapun, ketika ada kontestasi apapun, itu ketika menghadapi kekalahan, itu dihadapinya juga dengan jiwa kesatria ya. Seperti yang Om Pri contohkan ini gitu. Emang kalau kita bercerita masalah kekalahan emang ya Mbak, emang sangat menyedihkan lah. Jadi di situ emang ada bahasa ya, kampanye ya. Itu emang kalau kita bandingkan antara proses kampanyenya Pilkades dengan Pilkada atau apa itu lebih sangat ini ke Pilkades, karena tahu orang itu siapa sebenarnya. Iya, betul. Saya juga waktu itu digosipkan lah, sampai seakan-akan saya itu kalau jadi mau menguasai Pantai Kertosari misalnya itu waktu itu. Padahal sama sekali nggak ada. Saya tidak ada lain kecuali kepingin lebih untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kebetulan waktu itu kan udah ada bayangan, udah ada program pemerintah mengenai BUMDes lah ya. Iya, jadi saya kepingin waktu itu BUMDes itu biar ada biar menjadi program utama untuk menaikkan PAD-nya, desa gitu kan. Itu kepingin waktu itulah ya, karena kan misi saya itu waktu itu kan kepingin Kertosari menjadi aman, bersih, mandiri dan beradab lah ya. Artinya dari proses empat pilar yang mau kita kita susung, emang ada faktor-faktor mana yang mau menjadi prioritas utama, yang menjadi pekerjaan. Dari pengalaman saya yang ada di koperasi, bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana kita membuat keputusan dan sebagainya, kita terapkan di desa itu, kepingin seperti itu. Makanya waktu itu saya kepingin bahwa bayangan saya Desa Kertosari itu sangat luar biasa. Kalau emang itu diberdayakan semua, antara pimpinan sama masyarakat itu
menyatu lah ya. Jadi tidak saling menyalahkan atau misalnya seakan-akan itu pemerintah itu yang membuat itu yang mempunyai wewenang, seakan-akan tidak mau menerima kritikan atau masukan. Saya nggak kepingin seperti itu. Jadi kepingin biar desa itu benar-benar maju karena pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Iya, betul. Keterbukaan juga mungkin ya, Pak, ya. Nah, tadi Bapak menyinggung mengenai rencana kenaikan PAD kayak gitu kan. Nah, target Bapak waktu itu PAD-nya melalui apa, Pak? Karena kan Bapak kan pasti sudah punya rencana PAD tersebut dari apa nih gitu. Ya, waktu itu karena kita juga belum pernah menjabat. Ya, kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kan ada yang namanya DD dan ADD ya. Itu kita kepingin biar transparan. Oh iya. Iya, jadi biar apa yang menjadi program pemerintah benar-benar tepat sasaran lah seperti itu. Lah kalau masalah PAD itu yaitu beberapa usaha yang perlu kita galakkan melalui unitnya Badan Usaha Desa itu, BUMDes itu, biar untuk bisa menaikkan PAD desa itu sendiri. Karena kembali lagi kepada kesejahteraan kepada masyarakat. Karena untuk membantu proses pembangunan di desa itu sendiri sebenarnya. Tetapi karena seperti ini ya makanya keinginan itulah kepingin bermimpi lagi sebenarnya. Betul, Pak. Tapi semua itu kembalilah kepada masyarakat. Kalau misalnya Pak, ini kan diberikan kesempatan, diberikan kesempatan nanti berarti kalau pencalonan lagi kapan Pak? Tahun 2022 ya? Informasinya seperti itu. Misal 2022 Bapak diberikan kesempatan lagi mau untuk nyalon, kades dan lain sebagainya, program apa yang kemudian ingin diperbaharui Pak? Karena kan mungkin juga sekarang 2021 sudah melihat ya potensi-potensinya, kemudian sekarang juga tidak seperti 2016 ya, dulu kan 2016 belum ada pandemi, sekarang sudah ada pandemi, pasti kan betul. Juga banyak pembaruan nih Pak. Nah mungkin juga Bapak juga sudah mengamati potensi-potensi apa saja di Kertosari yang kemudian bisa nih diangkat gitu. Iya. Ya, terutama begini. Jadi kebetulan sekarang ini ditambah pandemi, ditambah lagi Desa Kertosari itu mengalami rup besar lah ya. Artinya rup yang berkepanjangan. Jadi air laut naik, airnya kayak sawah atau misalnya tadi kebetulan di tempat saya ada namanya kebun melati, Mbak. Kebun melati. Iya, itu seharusnya kan buat harian. Tapi karena ada rup yang berkepanjangan, akhirnya air laut naik ya. Jadi semua kena asin semua, pada mati semua. Nah ini memang menjadi skala prioritas lah program bagaimana cara untuk menghadapi ini semua. Mungkin apa kita perlu dengan adanya kerjasama dengan desa satu dengan yang lainnya untuk bekerjasama dengan Pemda atau mungkin yang lebih tinggi tingkatannya untuk bagaimana cara menanggulangi hal-hal itu biar teratasi, biar sawah atau pohon kembang melati itu bisa menghidupi masyarakat kembali, bisa produktif lah ya seperti itu. Terus yang kedua tadi berbicara BUMDes lah ya. Emang BUMDes juga ntar kita galakan lagi usahanya, bukan hanya di Pantai Kertosari. Bagaimana biar BUMDes itu mengangkat PAD tadi itu untuk menaikkan PAD, bagaimana biar untuk membantu kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Nah itu mungkin beberapa gambaran program gambaran program yang kemudian ingin dilakukan Om Pri ketika nanti diberikan kesempatan lagi untuk nyalon sebagai kades ya. Nah ini menurut saya menarik karena demokrasi itu kan kita belajar sejak dini ya Pak ya. Maksudnya mengenal siapa calon kita, mengenal bagaimana gagasan mengenai calon kita, dan bagaimana beliau berdemokrasi. Dan saya belajar banyak dari Bapak mengenai tadi harusnya bagaimana berdemokrasi dengan cara yang tentu saja fair sekali gitu, tanpa ada keributan-keributan yang tidak jelas ya. Dan semoga bisa menjadi contoh untuk teman-teman di desa semuanya supaya kontestasi pemilihan apapun tidak ada egosentris ya Pak, tidak egosentris untuk terus mengalahkan terlalu ambisi gitu, berambisi mengalahkan. Bahasanya harus menang lah bahasa seperti itu. Iya betul. Dan saya melihat kelegowoan yang tinggi dari Pak Pri ini ya. Nah kemudian ini kan tadi sudah ngobrol banyak nih Pak tentang profil Pak Pri, tadi juga sudah dari koperasi, terus membahas juga mengenai kegagalan dan juga mungkin memberikan itu Pak sedikit berikan harapan nih untuk masyarakat Pemalang sendiri ataupun juga
khususnya untuk Desa Kertosari, Bapak. Silakan. Harapan apa nih untuk desa dan Ya. juga Pemalang? Harapan saya untuk Desa Kertosari itu terutama masalah masyarakatnya lah ya, biar lebih pinter dalam menyikapi bagaimana cara mencari pemimpin, Oh iya. terutama itu. Jadi keinginan seperti apalah yang dia inginkan itu karena akhirnya kembali ke masyarakat itu sendiri. Nah kita pun sebenarnya masih mengukir sejarah kehidupan kita sendiri. Kalau kita berbuat jelek atau berbuat tidak baik, imbasnya ya mungkin sejarah ntar yang akan mencatat. Ya, tapi kalau kita udah bisa berbuat baik walaupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi kita niatnya udah baik, sejarah pun ntar yang akan mencatat. Seperti Iya, itu. betul. Nah, oke, terima kasih karena tadi sudah menyampaikan juga mengenai bagaimana pesan beliau untuk masyarakat Kertosari gitu. Tapi Pak, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Pak yang menarik karena dari semua tamu-tamu yang saya wawancarai, Iya. nah beliau itu para pemimpin-pemimpin itu rata-rata perantau Pak. Nah, Iya. yang menarik itu kenapa banyak banget orang-orang perantau yang kemudian tertarik untuk menjadi pemimpin nih Pak? Menurut Bapak apa sih yang ketertarikan yang mendasari itu? Ya karena kebetulan kan saya sendiri, mohon maaf, untuk yang di Jakarta ya, kegiatan ibu di Jakarta, terutama tadi masalah koperasi udah selesai tadi. Kita juga ada perkumpulan namanya alumni SMA ya. Saya alumni juga SMA. kebetulan di wilayah Comal, di wilayah Jakarta yang di SMA 1, saya di SMA 1 Comal Mbak, Pemalang. Itu saya kebetulan juga dinobatkan jadi ketua untuk wilayah Jakarta. Itu. Terus yang kedua juga ada lagi yang masih booming ini, YARA, Yayasan Rumah Alumni juga. Kita juga kebetulan di dalamnya, di dalam kepengurusan juga diwakili ketua. Jadi dari pengalaman itulah kepingin saya terapkan untuk ada di desa. Seperti itu. Jadi motivasinya ya karena dari pengalaman itu. Betul. Berarti mungkin karena itu ya Pak, melihat sesuatu yang menarik di daerah lain, terus juga pengalaman paguyuban yang Bapak miliki tadi gitu kan, ingin diterapkan kemudian di daerahnya. Nah itu juga memang sesuatu yang sangat-sangat menurutku saya jadi inspiratif sekali Pak, karena saya sendiri juga perantau Pak. Oh ya gitu. Perantau. Saya dulu juga di Semarang Pak gitu. Tapi kan memang kemudian ada sesuatu yang menarik lah di desa yang kemudian bisa kita gali gitu lebih dalam lagi, dan juga tadi berdasarkan pengalaman kita bisa diterapkan di desa. Apa sih inovasi-inovasinya kan mungkin juga dari pengalaman perantauan itu ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Supriyanto sudah meluangkan waktunya, dan kita tadi jadi bisa belajar banyak kepada beliau, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua bagi pendengar podcast Gadis Desa. Terima kasih, sampai jumpa.